Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Khairani, NIM 20231018 dari Prodi Pendidikan IPA dengan dosen pengampu Ibu Rahma Evita Putri MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terkait mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Ini merupakan salah satu pemenuhan tugas mata kuliah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Baik, sebelum ke hasil wawancara, sebelumnya kita bahas apa itu si bencana berbasis kearifan lokal. Jadi bencana dalam kearifan lokal adalah bencana yang terjadi berdasarkan letak atau lokasi yang terjadi di daerah kita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik itu oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Di sini saya sudah melakukan wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal saya dengan biodata narasumber adalah dengan nama Bapak Afrizal, alamat Jorong Pasar 2 Sua, Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan jabatan Jorong Pasar 2 Sua atau Kepala Desa. Dari kegiatan wawancara yang sudah saya lakukan, saya mendapatkan hasil wawancara yaitu bencana alam yang sering terjadi dan berpotensi terjadi ialah banjir. Banjir, gempa bumi, tsunami. Nah, banjir ini diakibatkan karena di Jorong Pasar Dua Sua ini, berdasarkan yang sudah saya wawancarai, menurut Bapak Afrizal, di mana banjir ini, lokasi tempat tinggal Pasar Dua Sua ini merupakan tempat tinggal yang berdekatan dengan muara sungai, yang mana apabila adanya curah hujan yang sangat tinggi, maka air sungai tersebut akan meluap. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2020, di mana terjadinya banjir yang mencapai ketinggian di atas lutut orang dewasa. Hal lain yang juga mempengaruhi terjadinya banjir adalah kebiasaan masyarakat yang sampai saat sekarang ini masih membuang sampah ke solokan, sehingga mengakibatkan solokan tersebut tersumbat dan tidak dapat mengaliri air, sehingga terjadilah banjir. Nah, untuk gempa bumi, di mana Pasaman ini atau Pasar Dua Sua ini merupakan suatu lokasi yang merupakan bagian dari Sumatera Barat, yang mana Sumbar, sebagaimana kita tahu, terletak di antara pertemuan dua lempeng benua besar, lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, dan patahan besar atau sesar Semangko. Dan di dekat pertemuan lempeng tersebut terdapat patahan Mentawai, yang ketiganya merupakan daerah seismik aktif yang dapat mengakibatkan gempa bumi. Sedangkan untuk tsunami, karena daerah Pasar Dua Sua ini berdekatan dengan pantai sekitaran berjarak sekitaran 5 km, sehingga hal ini dapat mempotensikan terjadinya tsunami. Nah, ini merupakan salah satu contoh ataupun gambaran yang pernah terjadi di Pasaman Barat atau di Jorong Pasar Dua Sua, di mana terjadinya banjir pada tahun 2020 dengan ketinggian di atas lutut orang dewasa. Nah, pemerintah camat, Jorong, dan sebagainya sudah melakukan upaya mitigasi untuk mencegah dan menanggulangi bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami tersebut. Salah satunya yaitu memasang rambu evakuasi di beberapa jalan. Hal ini sangat berguna karena ketika adanya bencana, masyarakat dimudahkan untuk melihat sekitarnya, mengamati atau mengikuti arahan dari rambu evakuasi untuk mencari lokasi atau tempat yang aman. Yang kedua, mengedukasi masyarakat untuk meletakkan surat berharga dan perhiasan ke satu tas, di mana hal ini bermanfaat untuk minimalisirkan kerugian yang terjadi diakibatkan oleh bencana. Dan ketiga, adanya EWS atau Early Warning System, yang mana ini merupakan suatu sistem peringatan dini untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam yang berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.
Nah, untuk komentar saya mengenai hasil wawancara terkait mitigasi bencana berbasis kearifan lokal ini, jadi sebelumnya mitigasi bencana adalah suatu tindakan yang dapat mengurangi resiko jangka panjang dari ancaman bencana alam. Secara umum, berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pasca 2 SUA berdasarkan yang sudah saya wawancara sudah cukup baik. Dengan adanya edukasi tersebut, untuk meletakkan surat berharga dan perhiasan ke dalam satu tas akan membantu masyarakat untuk minimalisir kerugian serta adanya rambu evakuasi juga akan memudahkan masyarakat untuk menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Dan adanya EWS di beberapa tempat dapat memudahkan masyarakat bahwa dengan adanya peringatan mengenai bencana yang terjadi ataupun tanda-tanda alam lainnya. Berbagai tindakan tersebut membuktikan bahwa daerah Pasar Dua Sua sudah cukup siap dalam melakukan mitigasi bencana dan membantu melindungi masyarakat dari bencana. Nah, namun dari beberapa tindakan tersebut dapat saya kategorikan kurang sebab masih ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan, di antaranya yaitu satu, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan ketika adanya banjir, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi. Yang kedua, yaitu memberikan pelatihan simulasi bencana banjir, gempa bumi, atau tsunami kepada masyarakat. Contohnya, mengumpulkan satu masyarakat, baik itu di suatu gedung ataupun tempat yang bisa muat untuk banyak orang, mana di sini adanya pelatihan atau edukasi tentang mengenai apa tanda-tanda dari gempa, banjir, ataupun tsunami. Nah, yang ketiga, menempelkan brosur atau leaflet mengenai tindakan evakuasi bencana di beberapa tempat umum. Nah, contohnya saja di masjid ataupun di warung atau di tempat berbagai tempat yang banyak dikunjungi orang atau tempat berkumpulnya banyak orang. Yang keempat, masyarakat sebaiknya diikutsertakan dalam kelompok siaga bencana KSB yang dilatih BPDB. Yang kelima, adanya kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengajak kerja bakti atau gotong royong yang membersihkan selokan. Sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan hasil wawancara tersebut, berdasarkan yang saya wawancarai, Bapak Afrizal mengatakan bahwa di daerah atau tempat tinggal tersebut masih banyak masyarakat atau kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Nah, di sana kita bisa mengedukasikan atau mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah di selokan lagi dan membuang sampah pada tempatnya. Baik, sekian pendapat saya atau komentar saya mengenai wawancara yang sudah saya lakukan terhadap mitigasi bencana kepada Bapak Afrizal, yaitu di Jorong Pasar Dua Sua, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.